Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan konsep dan prosedur penyusunan perundang-undangan pendidikan. Yang terhormat, Bapak Ufang Ruhimat, SH.MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perundang-undangan pendidikan. Perkenalkan, nama anggota kami. Yang pertama, Mulyana. Yang kedua, Siti Nuriyah. Yang ketiga, Neng Rida Ramadhani. Yang keempat, Sylvia Septiani. Yang kelima, Muhammad Iqbal Rifai. Dan yang terakhir, Muhammad Zaki Ramdhani. Langsung saja ke pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh semua anggota kelompok. Perundang-undangan pendidikan. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Pusat Informasi Hukum Indonesia Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Materi yang kedua ada landasan pembuatan perundangan. Yang pertama ada filosofis. Filosofis adalah penyusunan perundangan didasarkan pada etika dan norma kehidupan di Indonesia, meliputi nilai-nilai baik, adil, damai, kebersamaan, kerukunan, perlindungan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada sosiologis. Perundangan sosiologis menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatannya atau aspirasi. Yang ketiga ada yuridis. Yuridis adalah tata urutan peraturan perundangan selalu melibatkan bagaimana peraturan di atasnya dan hubungan-hubungannya di antaranya, sehingga tidak menyenggol peraturan di atasnya, di sampingnya maupun di bawahnya. Yang keempat ada politis. Politis adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan dan pengarahan ketataalaksanaan pemerintahan negara. Landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan adalah dasar atau pondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan atau pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Tiap-tiap negara memiliki peraturan perundang-undangan sendiri. Landasan yuridis pendidikan Indonesia juga mempunyai seperangkat peraturan perundangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia yang meliputi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis pendidikan Indonesia, Pancasila sebagai landasan ideal sistem pendidikan Indonesia, ketetapan MPR sebagai landasan yuridis pendidikan nasional, undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai landasan yuridis pendidikan nasional, keputusan Presiden sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional, keputusan Menteri sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional, instruksi Menteri sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Materi selanjutnya yaitu pengertian prosedur, pengertian penyusunan, dan peraturan perundang-undangan pendidikan. Pengertian prosedur. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan, atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku atau sama, agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Pengertian penyusunan. Arti dari penyusunan adalah penyusunan. Nomina atau kata benda yang berarti proses, cara, perbuatan menyusun. Contohnya seperti penyusunan kamus. Peraturan perundang-undangan pendidikan. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan pendidikan. Yang pertama, tahap inisiasi. Dimulai dengan munculnya gagasan atau ide dari masyarakat. Ide itu berhubungan keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tahap sosiopolitis. Di dalam tahap pengelolaan gagasan tentang perlunya pengaturan hukum dari masalah tertentu
harus dimulai dari menampung gagasan dari berbagai sumber. Kemudian, disiapkan materi dari isi hukum. Setelah itu, rancangan tersebut dibicarakan, dikritisi, dan dipertahankan melalui silang pendapat antara unsur golongan, kelompok, organisasi, dan kekuatan politis dalam masyarakat. Kemudian, bahan-bahan materi perundang-undangan ini dipertajam dan dimatangkan oleh lembaga pemerintah. Dan yang ketiga yaitu tahap yuridis. Tahap ini adalah tahap yang murni muatan yuridisnya, yaitu perumusan dalam bahasa hukum. Tahapan ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang, bergantung pada tingkat perundang-undangan tersebut. Yang menjadi latar belakang disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah yang mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti, serta perlu disempurnakan agar sesuai amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C, dan D, perlu membentuk undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Kesimpulan, Pasal 1, Butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Pemikiran landasan dalam penyusunan perundangan itu meliputi filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis. Landasan hukum pendidikan adalah dasar atau pondasi undang-undang yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di suatu negara. Landasan yuridis pendidikan Indonesia juga mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia yang meliputi 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang 1945 sebagai landasan yuridis pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai landasan ideal sistem pendidikan Indonesia. Yang keempat, ketetapan MPR sebagai landasan yuridis pendidikan nasional. Kelima, undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai landasan yuridis pendidikan nasional. Keenam, keputusan presiden sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Yang ketujuh, keputusan menteri sebagai landasan yuridis pendidikan nasional. Yang kedelapan, instruksi menteri sebagai landasan yuridis pelaksanaan pendidikan nasional. Proses atau perumusan peraturan perundangan meliputi 3 tahap. Ketiga tahap itu adalah tahap inisiasi, tahap sosiopolitis, dan tahap yuridis. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.